لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الجنة والنار وما هما إلا ذكرى للبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أيقظ بيوم لا مفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن إن شاء الله تعالى من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan bermacam-macam anugerah nikmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi hari ini pun kembali kita dapat berhadir berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pagi hari ini pun mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan berkah kita berhadir berkumpul bersama-sama ini, dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah dan hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam pun tak lupa kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Yang termuliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali sebelum ulun membacakan, menyampaikan apa yang bisa dan dapat ulun baca pagi hari ini, ulun kembali ampun maaf, minta reda, minta halal jika kehadiran ulun atau apa yang ulun baca ulun sampaikan ada terdapat kesalahan kekhilafan. Sebelum dan sesudahnya ulun ampun maaf, minta reda, minta halal. Keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin beberapa waktu, beberapa hari lagi bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita yang diberi bekal umur sehat badan ini bisa mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan Allah daripada siksa api neraka. Amin. Karena kita maklum sudah bahwa hadis Nabi yang nampak sering kita baca, sering kita dengar, bahwa bulan Ramadan penuh dengan ampunan Allah. Bulan Ramadan Allah bebaskan orang-orang yang sudah pantas masuk ke dalam api neraka, karena dengan maghfirah Allah, kasih sayang Allah, sehingga hambanya itu dibebaskan Allah daripada siksa api neraka.
Di dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adallahu qul amin. Faqala Rasulullah amin. Ini hadis panjang dan sebahagiannya daripada panjang ulun baca. Rasulullah pernah beliau naik ke atas mimbar untuk mengkhutbah di hadapan para sahabat Nabi. Kemudian beliau melangkahkan kaki ke atas mimbar tangga pertama. Didengar oleh sahabat di sisi beliau mengucap perkataan amin. Naik lagi ke atas tingkat mimbar yang kedua, beliau mengucap perkataan amin. Kemudian sampai yang ketiga, 3 kali beliau mengucap amin. Ada di antara sahabat yang bertanya, apa yang dikata Rasulullah ketika naik ke atas mimbar dengan ucapan amin? Beliau menjawab bahwa di saat aku melangkahkan kaki naik ke atas mimbar, malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau dengan perkataan bahwasanya barang siapa man adraka Ramadan, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kada mendapatkan maghfirah Allah, kada mendapatkan ampunan Allah. Semoga Allah, kata malaikat Jibril, menjauhkan hal yang demikian daripada umat-umat Rasulullah. Nabi pun mengatakan amin karena disuruh oleh malaikat, karena diperintahkan oleh malaikat. Qul amin, kata engkau wahai Nabi dengan perkataan amin, sehingga Nabi pun mengucap amin. Itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita di saat naik ke atas mimbar itu, bahwa orang yang bertemuan, berjumpa, dipanjangkan usia umur sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kadang mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka rugi, kata Rasul, kata Nabi, kata malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mendoakan, mudah-mudahan hal yang demikian tidak terjadi terhadap umat-umat Rasulullah. Nabi pun, malaikat Jibril semua nyuruh mengaminakan doa malaikat Jibril tadi, sehingga termasuk doa malaikat Nabi mengaminkan amin. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan malaikat itu terhindar daripada orang-orang yang kadang mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkannya dengan amal perbuatan apa-apa yang bisa mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akhir-akhirnya orang mendapatkan kenikmatan, bisa masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, terhindar daripada siksa neraka. Itu adalah orang yang sudah mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam bentuk dosa ataupun kesalahan-kesalahan. Disebutkan, dikisahkan di dalam sebuah kitab yang ulun catat juga di sini. Mungkin pernah juga ulun menyampaikan, tapi insyaallah ijatuku ila takarram, diulang-ulang menjadi mantap, mudahan menambah ketaatan, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bersabda, ijaztama'a ahduna finnar, apabila kumpulan sudah, ini keputusan Allah, diputuskan bahwa orang-orang ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kisah ini pun terjadi, belum terjadi, tapi diceritakan oleh Rasulullah. Wa man sa'allahu ma'ahu min ahlil qiblah, dan dimasukkan juga ke dalam api neraka itu orang yang dikehendaki Allah yang masuk dalam ahlul qiblah. Dalam tafsiran hadis, makna ahlul qiblah ay muslim, orang yang memeluk agama Islam.
Jadi masuk ke dalam api neraka itu orang yang sudah pantas masuk ke dalam neraka, tapi ada orang yang dikehendaki Allah daripada hamba-hambanya yang muslim atau yang beragama Islam. Qala lahumul kufar, lalu di dalam neraka itu bisa berucap, bisa berpandir orang-orang penghuni neraka. Lawan siapa? Lawan orang ahlul kiblah tadi. Orang yang masuk ke dalam api neraka ahlul kufar berpandir, mengucap, menyapa, napa hubungan pian ini dalam api neraka juga bahasa ulumnya. Bahasa Arabnya alam takunu muslimina, alam takunu muslimina. Buan pian ini dahulu muslim, buan pian Islam. Nah, kemudian kalau mereka mengata orang muslim ahlul kiblah tadi, bala inggih kami ini dahulu di dunia adalah orang-orang non-muslim. Qalu, lalu mereka berkata orang kafir, "Fama agna ankum islamukum ij'antum ma'ana finnar." Kenapa pada menyelamatkan buhan pian keislaman pian, kada mendapat bahasa ulumnya mungkin kada mendapat maghfirah Allah pada bulan Ramadan sehingga buhan pian ini masuk ke dalam api neraka. Fayaqulu, maka mereka ahlul kiblah orang yang dalam neraka daripada kaum muslim, kanat lana dzunubun fa'ukhija biha. Kami dahulu berisi dosa, kada sempat bertobat meminta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berisi kesalahan, ada berisi kesalahan. Jangan merasa kada ada berisi kesalahan. Jangan merasa kada ada berisi kesalahan. Merasa berisi kesalahan sehingga meminta keampunan Allah. Allahumma ghfir li dzunubi ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Minta supaya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar mereka, kami berisi dosa, kami berisi kesalahan, cuma kada sempat meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan alam dunia, na'udzubillahi min dzalik, fa'ukhija biha, sehingga kami disiksa dengan sebab dosa yang terkumpul itu tadi. Fayasma'allahu azza wa jalla ma qalu, Allah Maha mendengar apa yang mereka cakapkan, apa yang mereka perbincangkan di dalam api neraka. Faya'muru bi ikhraji man kana finnar min ahlil qiblah, maka Allah perintahkan malaikat-malaikat Allah untuk mengeluarkan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka daripada ahlul qiblah. Karena sudah sampai punisnya, bahasa kitanya mungkin kayak itu, sampai masa yang ditentukan Allah orang ini sekian dosanya, sekian tahun dalam api neraka, lalu dikeluarkan Allah orang muslim. Tapi kalau orang-orang non muslim, na'udzubillah, orang-orang yang murtad, na'udzubillah, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ahlul qiblah dikeluarkan oleh Allah, fayakhrujuna, keluaran mereka seperti orang dibebaskan daripada penjara di alam dunia, tapi berhubungan mungkin tak kumpul situ, tak imbai dan perbuatan kesalahannya sama sehingga dikeluarkan. Mereka keluar. Fa'ijara al-kufar jalika, manakala melihat oleh orang ahli, oleh orang non muslim al-kufar bahasa kasarnya, sehingga mereka mengata ahlul kufar, qala ya laitana kunna muslimin. Ini dalam Al-Quran Allah jelaskan, sehingga penafsiran ini, tafsir Al-Quran yang dibacakan itu menafsirkan bahwa penyesalan orang-orang non-muslim di dalam neraka melihat orang muslim keluar daripada api neraka. Kenapa? Karena mereka mengucap dua kalimat syahadah, waktu di alam dunia pernah mengucap dua kalimat syahadah dan tidak memurtadkannya, sehingga mereka masih mengucap dua kalimat syahadah dalam meninggalkan alam dunia. Cuma ada dosa yang pada sempat meminta keampunan, atau banyak dosa daripada perbuatan jahat, perbuatan baik, sehingga pada dapat maghfirah Allah lalu dimasukkan ke neraka. Tapi sampai masuk waktunya mereka dikeluarkan, sehingga orang kafir melihat
ya laitani ya laitana kunna muslimin. Jangannya kami dahulu beragama Islam. Aduhai, celakanya kami, jangannya kami dahulu beragama Islam. Penyesalan di negeri akhirat orang-orang yang pada menganut agama Islam. Kita sudah sejak lahir diberikan anugerah yang sangat besar. Nikmat yang paling besar adalah mendapatkan nikmat yang diberikan Allah menganut agama Islam. Kemudian beriman, tapi kita yang muslim, kita yang beriman ini dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa bebannya? Ya rukun Islam 65 itu bebannya. Bila kita tunaikan, kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di negeri akhirat. Di lain ayat mereka mengucapkan lantunan perkataan penyesalan. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini hendaknya kalau pada salah hilang di hadisan ke-14. Pas pengulangan hadisan 14 turun baca rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka pun mencita-cita jangannya dahulu kami menganut agama Islam. Keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa macam perkara-perkara atau amal-amal ibadah yang bisa kita diselamatkan Allah daripada terjerumus ke dalam jurang api neraka. Kita seberatan berdoa meminta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Min sakhatika wan nar. Kita meminta supaya masuk dalam surga terbebas daripada siksa api neraka. Di dalam sebuah kitab ulun jumpai, asalnya kalau orang bilang i'anatus talibin, di dalam kitab atau risalah atau buku bisa disebut buku pengarangnya Senjata Mukmin, itu pengarang kitab menyebutkan menuliskan amalan gawian perbuatan yang digawe oleh ulama-ulama terdahulu, ulama sufi. Siapa ngaran sini? Ngaran beliau Abu Nuwas atau Abu Nawas. Abu Nawas ini ulama sufi nang dalam ilmunya, ujar orang dahulu ulama sufi nang sangat lucu, nang sangat jenaka. Kalau Cuang Sidin ini menimbulkan raja di masa itu menjadi penasaran. Sebab jawaban Sidin itu tepat dan senantiasa ada jalan keluarnya. Jawaban Abu Nuwas memang lucu. Kenapa lucunya? Dikisahkan oleh guru. Lucunya Abu Nawas ini pernah karena jawaban Abu Nawas ini membuat raja semakin penasaran dengan kedalamannya ilmu Abu Nawas. Sehingga pada suatu hari, pada suatu saat, raja hendak mengetahui kayak apa jalan keluarnya Abu Nawas ini menjawab perkara soal yang dihadapkan oleh raja. Raja pada suatu hari berbawaan lawan para menteri. Ujar raja, hari ini kita bawai wahai para menteri si Abu Nawas atau Syekh bisa, tapi Abu Nawas saja bacaannya itu Abu Nawas tulakan ke suatu tempat seperti kolam renang atau seumpamanya manggasak situ air, tapi kolam renang, kolam segan pemandian situ. Cuma kita kayaknya bicara raja bawain menteri, kita masing-masing bawain tahu ayam. Kita sebelumnya mungkin gak ada bawain tahu ayam, cuma tahu entah ditaruh di dalam dasar sungai atau dasar kolam renang itu atau seumpamanya bisa jadi. Cuma dibawain si Abu Nawas dari ulama sufi tadi masuk ke dalam ke tempat kolam renang tadi. Sampai di sana diadakan perjanjian oleh Abu Nawas. Wahai Abu Nawas dan raja, kita sekarang mandian berlomba di sungai atau di kolam. Cuma kayaknya bila kita mandi ke baju harus membawa hintalu naiknya. Berarti bila kadang membawa hintalu, orang tuh kuncet zaulumnya aja kan kalah. Bila kadang bawa hintalu
terpikir ya Abu Nawas nih tahu aja panggil Abu Nawas ini raja anak mama kalah. Akhirnya raja mandi, anak buah raja mandi, masing-masing naik ke atas membawahin tamu sabigi seorang. Abu Nawas ini mandi di kolam berpikir hubungan raja membawa sudah raja tamu sebigi anak buah para menteri-menteri mandian bawahin tamu sebigi. Sekali naik ke atas Abu Nawas pungkuk ya bunyinya ada pungkuk kayak ayam laki naik ke atas ujar raja manahin talu engkau hai Abu Nawas. Ujar Abu Nawas hayam laki maulah bahin talu hayam laki kada mau bahin talu. Jadi Abu Nawas manang pulang. Jadi hayam lagi Abu Nawas maulah bawahin talu ke atas kada mau nang bawahin talu hayam bibi. Kalah memang raja dengan jawaban Abu Nawas di Makkah. Itu kisahnya memang ada kisah kayak itu kan. Ada kisah kayak itu jawaban si Abu Nawas. Sampai waktu Abu Nawas meninggal dunia pun raja itu hendak memakan lagi masih. Kayak apa Abu Nawas ini karena mudil-mudilnya atau menjawab jawaban si malaikat Munkar wa Nakir. Namun ditanya di alam barzakh, di alam kubur. Jadi ada dalam kisah itu berwasiat si Abu Nawas ini karena bila aku meninggal dunia dikapanakan lawan kain yang rancak ubawa sembahyang. Lalu cuandangan kayak itu manakah dua sidin itu bagus mak bibinian pak rancak diagak sidin di pasahapan ini kain ihram, kain putih atau ada kain ihram aja juga kain kacil kan diangkat di pasajadahan ini atau di bukti sidin. Setiap sidin sembahyang disujuti sidin sama kain bepasang karena bila aku meninggal sidin kain bungkus apa lawan kain putih yang di pasajadah sahala yang depan masuk muat salambar muat sama salapis itu mentariknya ada salapis itu disujuti sidin setiap sembahyang sudah sidin berwasiat sidin bila mati karena bungkus apa lawan atau kita bila mati karena bungkus lama baju nang wajah kubu pakai baju gamis umpama kayak baju gamis boleh gamis sekalipun kada haji pakai baju gamis ini hanya dibungkus lawan haji orang haji itu dibulangi orang kupiahi haji itu nang rancak kita pakai bagus nang uga bagus saja juga cuma jadi saksi jadi saksi di negeri akhirat. Nah modelnya kayak itu Abu Nawas berwasiat orang-orang dahulu kada tahu dari mana cuma bagus dia guru bagus berwasiat jadi kalau aku meninggal bungkus lawan pakaian pun nang lusuh nang sudah rancak pun ada yang paling buruk nang rancak ke bawah sembahyang. Setelah meninggal itu dibungkus lawan kain. Raja ujar guru hendak mengetahui nih tadi Abu Nawas meninggal karena setiap orang meninggal itu ditanya dalam kuburnya oleh malaikat. Bila kita talqin ahlu sunnah wal jamaah kayak apa pertanyaannya, apa menjawabannya. Raja manabuk juga pengaruhnya kubur mungkin sudah dipersiapkan nggak tahu juga cuma kayak itu kisahnya Abu Nawas ini masuk pada dalam di kubur meninggal karena alam dunia. Raja ini ada meninggal cuma berulah kubur juga sudah kayak Abu Nawas itu diulahkan tempat raja anak raja kayak apa cara diulahkan oleh anak buah kubur seumpama kubur di bawah di dalam di samping ada bersampingan berkaitan terus jaraknya kayak apa cuma para lawan kuburnya Abu Nawas almarhum. Lalu setelah di kubur itu datang malaikat hendak menanyai malaikat lawan Abu Nawas. Nang seumpama dalam talqin tadi marrabbuka ya siapa engkau tujuh Abu Nawas biar ini malaikat salah takuni aku ini mati lawas bahasanya tuh mati lawas. Kenapa pakaian pun udah lusuh ya buruk tuh nang hanya mati di samping kok raja ditunjuk Abu Nawas. Kenapa kalah pulang raja? Abu Nawas menjawab jawaban malaikat. Bisa lah jangan kayak itu di dalam ilmu nahwu ada pernah
siapa ulama nahu itu menjawab pertanyaan karawan nangge itu ada dengan pertanyaan jawaban yang bujur. Jawab maksudku dalam maksud ulun jawaban yang semestinya, tapi dia jawab dengan kalimat nahu. Ada kisahnya itu. Marabuka ujar orang ulama nahu itu mantu kalimat nahu. Kalau saya kayak mantu kalimat nahu malaikat. Ditakoni malaikat ada jadi malaikat karena orang bujur sudah apa hatinya takluk, imannya kuat, taat kepada Allah seperti tadi Abu Nawas berbuat maksiat kedada, banyak mengakui kesalahan, wajar aja mengucap namanya itu. Aku ini malaikat tadi mati lawas, maksudnya sudah hati ini di dalam negeri akhirat sudah ada lagi yang terpikir di alam dunia ujar guru menafsirkan makna mati lawas. Ada kita pikir nang hanyar itu nang di samping kok membaca ala biuji ya kayak nanti baju sidit buruk lusuh baca aja mati lawas raja juga itu mati hanyar kalah pelanjar sidit kerajaan itu lucunya Abu Nawas dari ulun banyak kisah-kisah lucu mungkin ada berhapi itu dari putar aja sidit di HP itu ada tuh kisah-kisah Abu Nawas kayak apa lucu atau buku kitab buku isinya itu kisah para orang-orang dahulu. Lain paloi di sini ada juga paloinya itu Abu Nawas kisahnya. Nah, Rasulullah tadi nak mengisahkan lucunya Abu Nawas ada membuat syair yang masyhur sudah yang kita amalkan laki-laki setiap Jumat dibaca imbah sembahyang Jumat imbah berdoa sebelum kita ambihan atau kurungan 2 bait syair ilahi lastul firdausi a'la wala aqwa 'ala ala naril jahi sunnah ala nar itu jangan kada balik artinya panjang sedikit ya sih ala naril jahi fa habli taubata wa ghfir dzunubi fa inna ghafirun dzambin azim dzambin azim itu 2 bait syair ujar Imam Abdul Wahab Asy'arani siapa yang mengamalkan itu mati meninggal dunia dalam keadaan muslim selamat atau beragama Islam. Nang tadi kita orang kada beragama Islam atau bisa murtad na'udzubillah, tapi orang mengamalkan itu jadi mustiknya. Mustik kalau kada sok mustik mah dia apa namanya didapatkan dalam keadaan mati dalam keadaan muslim. Dibaca amun bahasa kitanya bisa ya Allah lastu lil firdausi ahlan aku di kada pantas masuk surga atau penghuni surga ini kada pantas sidin mengakui wala aqwa kada sanggup atas panasnya api neraka itu neraka jahanam masuk surga kada pantas manahan panas dalam api neraka kada sanggup fahabli taubata waghfir dzunubi ini mengakui kesalahan dalam padahal ulama sufi nang dalam ilmunya cuma malah jadi kawan kita yang setinggalnya fahabli taubata waghfir dzunubi terima taubatku ampuni dosaku ujar Abu Nawas terima taubatku ampuni dosaku fa innaka ghafirudz dzunub fa innaka ghafirudz dzunub zambil azim dzunub zambil azim itu sesungguhnya engkau orang yang maha mengampuni dosa-dosa al-azim bisa atau azim itu maknanya Allah yang maha agung Allah yang maha mulia kalau tidak dapat ya guru al-azim itu berarti apa dosa kita dosa-dosa banyak segunung selautan ya kan baisi dosa tapi minta ampun kepada Allah ampuni dosa-dosanya kesalahan asal jujur. Nah, tadi satu jujur meminta keampunan Allah, meminta maghfirah Allah, rahmat Allah, atau menyesali, menangisi, menyesal itu bisa menangis ya. Asal bujur-bujur menyesal aja, menangis karena mengulah gawi nang kawat ada kata ulang menangis. Lalu setetes air mata nang tagugur di kalupak mata ini itu bisa menyelamatkan daripada siksaan api neraka. Asal menangisnya tuh karena menyesali dosanya banyak, tapi menyesal. Setetes air mata itu bisa menyelamatkan daripada api neraka.
Itu ada kisahnya juga dalam kitab Yulun jumpai setetes air mata, padahal dosa sing banyakan. Pantas sudah dimasukkan ke dalam neraka oleh pantas karena dosanya malah dong dan seluruhnya. Tapi menangisinya di akhir hayatnya menangis sehingga tetes banyu mata. Ujar dalam kitab itu sahamai banyu apa bulu mata yang tersentuh daripada tetesan banyu mata mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu saat hendak dibawa ke dalam hati. Ujar bulu mata, sahalai bulu mata berkisah dalam kitab buku kisah Nabi Jarulun minggu dahulunya ada ulun. Nah itu dilanjut dari kisah. Sahalai bulu mata menagih apa aduannya, wahai ya Tuhan dan seluruhnya mata bisa berucap. Kita jangan heran kan, dan jangan mengapa ada di awak kita hanya jadi saksi. Lalu mengapa minta, ya Allah, bahwasanya Nabi engkau pernah bersabda, nah maknanya demikian, bahwasanya orang yang menangis pernah teringat dengan dosa kesalahannya, maka tetesan air matanya itu akan menghapus, akan mendinding daripada siksaannya. Nah ulunnya termasuk ujar bulu mata, nah definisinya berarti kada banyak sabilahannya tuh, kada banyak banyu matanya keluar, mun sabilahannya sabilah itu nama mengadu ulun kan hendak dibuat ke dalam api neraka juga lapasakan ulun karena ulunnya tersentuh banyu mata dengan kasih sayang Allah ini nang maghfirah rahmat Allah kepada hamba-Nya. Pada awal kita mengukur apabila orang itu diridai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, diampuni oleh Allah, pada awal kita mengukur. Makanya ujar ulun minggu dahulu pada awal kita tuh sangka baik lawan diulang. Amun melihat kisah itu sebilah mata menyelamatkannya, sebilah biji apa bulu mata menyelamatkannya daripada siksaan api neraka. Kada jadi dimasukkan ke dalam neraka dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amun kita nih bagiannya akhir umur panjang nang kawa datang ke masjidnya alhamdulillah umur panjang sehat badan nang apalagi nang kawa kita gawe paman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedikit pun kena dilihat, sedikit pun amal ibadah kita akan nampak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan gawian-gawian yang indah nyaman aja digawe, amun nang tabur barat kada orang gawe tinggalkan. Ulun ini menyampaikan jika ibadah di pasar anak berjual aja orang tukari alhamdulillah ya amunnya keadaan ya menyampaikan menunjukkan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Itu Nabi kisahnya dari ayat Al-Qur'an handal banget lawan amalan memari naksidi supaya mengeluk agama Islam. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Nabi, engkau kata Allah kada kau memberi hidayah petunjuk jalan lawan orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberinya petunjuk hidayahnya itu. Ada perbuatan tadi adalah agawian kalau dibaca di amal ilahi rasulil keberusaan sampai habis. Atau amalan lain yang mudirnya nyaman, nang apa bacaannya ada ulun baca dalam kitab dua ulun tulis dalam kitab I'anatul Talibin kalau salah. Dalam kitab I'anatul Talibin itu ada disebutkan bahwasanya man qala hina yasma'u muazzin marhaban bil qa'il adlan marhaban bis sholati ahlan marhaban bil qa'il adlan marhaban bis sholati ahlan. Mungkin untuk belajar kitab ada juga menangan ini ringan tapi dijanjikan mendorong kita amal ibadah mendorong kita. Siapa yang mengata ketika mendengar azan Allahu Akbar lalu diucap marhaban bil qa'il adlan marhaban bis sholati ahlan. Nah Pak balasannya kataballahu lahu alfin hasanah. Allah catat baginya 1.000 kebaikan, 1.000 kebaikan dan seluruhnya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu wa maha alfu sayyi'ah
wa rafa'alahu alfin darajat, diangkat 1000 kemuliaan, dihapus bermacam-macam bentuk banyak kesalahan di alam dunia ini selain daripada dosa besar dan dosa terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan. Ada juga gawian nampak sembahyang, perkataan zikir. Ada gawian kita datang melawan bulan Ramadan sampai Ramadan kayaknya bisa menghapus dosa kesalahan kita. Asal kita mendapatkan maghfirah Allah di bulan Ramadan ini, mengerjakan apa yang diwajibkan, meninggalkan maksiat, insya Allah mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita di alam dunia ini juga keumpamaannya aman hendak banyak fasilitas di alam negeri dunia ini, tentu kita berusaha dengan sekuat mungkin, sekalipun mungkin kita tahu sudah takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita disuruh berusaha hendak banyak berisi fasilitas dalam rumah tangga, banyak juga gawiannya. Dan itu juga ulama mengatakan bila hendak banyak perlengkapan di negeri akhirat, banyak yang kita usahakan di alam dunia ini untuk bekal sang kita di negeri akhirat nanti ini. Keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa dan dapat ulun baca pagi hari ini, banyak salahnya, banyak khilafnya, kata-kata ulun yang menyinggung biar ulun ampun maaf, minta ridha, minta halal. Kita senantiasa ucapkan mudah kita dan anak keluarga kita, bini istri kita mendapatkan maghfirah Allah, keampunan Allah di bulan yang penuh berkah, penuh keagungan ini, dan kita nanti dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamana wa salafuna salih biniyatil qabul wa hadratin nabi wa rasul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa thalabatana wa thalibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an maqruma taqabbalan min ba'di taqabbalan ma'sum. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa arzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. منكم تقبل لك اللهم صل على محمد اللهم صل عليه